يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فالإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معالم الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, lebih-lebih nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat di Masjidul Iman yang kita cintai ini. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap selalu tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena jasa-jasa beliaulah
kita bisa menikmati kehidupan seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu ad-dinul Islam. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya ialah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana di setiap majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah selalu mewasiatkan tentang ketakwaan kepada para sahabatnya. Hanya dengan bermodalkan takwa kita akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Wa tajawwadu fa inna khaira jadi taqwa. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan, kira-kira di mana Allah meletakkan kebahagiaan? Apakah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan itu di atas rumah yang mewah? Belum tentu. Banyak orang yang punya rumah mewah tetapi hidupnya tidak bahagia. Apakah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan itu di atas hamparan tanah yang luas yang berisi kebun cengkeh yang banyak atau kebun durian yang banyak? Belum tentu. Banyak orang yang punya tanah yang luas tetapi hidupnya tidak bahagia. Apakah Allah letakkan kebahagiaan itu di atas ternak yang banyak? Belum tentu. Banyak orang yang punya ternak tapi hidupnya tidak bahagia. Apakah Allah letakkan kebahagiaan itu di atas harta yang banyak? Belum tentu. Banyak orang yang punya harta yang banyak tetapi hidupnya tidak bahagia. Lalu di mana kira-kira Allah meletakkan kebahagiaan? Allah meletakkan kebahagiaan itu di atas dua hal. Yang pertama, Allah meletakkan kebahagiaan itu di atas orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Siapa saja yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia diberikan rezeki yang banyak ataupun sedikit, tetap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin sebelum nanti dia mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan abadi, yaitu di akhirat kelak. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Ibrahim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah, maka pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadanya. Dan barang siapa yang kufur, wala in kafartum inna azabi lasadid, maka tunggu, kata Allah. Barang siapa yang kufur dan ingkar atas nikmatku, kata Allah, maka tunggu, kata Allah, tunggu, dan pasti ada kesusahan lagi. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah bentuk syukur yang sebenarnya? Apakah ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah? Benar. Itu bentuk syukur secara ucapan. Lalu apakah kita ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah, berbagi-bagi terhadap tetangga kita, saudara kita? Itu betul. Itu bentuk syukur secara perbuatan. Tetapi arti syukur yang sebenarnya adalah ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu rezeki materi, rezeki kekuatan, rezeki ketampanan, rezeki apapun bentuknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mempergunakan nikmat itu untuk menantang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempergunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempergunakan nikmat itu untuk sombong-sombongan. Kita tidak mempergunakan nikmat itu untuk menjalin tetangga kita. Tidak mempergunakan nikmat itu untuk
kita tidak mempergunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempergunakan nikmat itu untuk membeli minuman keras. Kita tidak mempergunakan nikmat itu untuk berzina. Tetapi kita mempergunakan nikmat itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa seperti itu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, yaitu kebahagiaan di dunia, dan setelah itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Apabila kita mempergunakan nikmat itu untuk sombong-sombongan, untuk menjalimi saudara kita, untuk bermaksiat kepada Allah, untuk menantang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasadid. Tunggu saja, sebentar lagi kalian akan mendapatkan azabku yang sangat pedih. Tunggu saja, itu pasti kata Allah. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah letakkan kebahagiaan itu di atas qanaah. Apa itu qanaah? Yaitu bisa menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dikasih sedikit ataupun banyak, dikasih sehat ataupun sakit, terima segala pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa seperti itu, maka kita akan mendapatkan keselamatan lahir dan batin, yaitu keselamatan di dunia dan lebih-lebih nanti keselamatan di akhirat kelak. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaknya kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan sebab rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah, dan kita akan bisa memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jannatul Na'im dengan penuh kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.